Halo semuanya, kembali lagi di video saya mengenai review mata kuliah. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai atau mereview mengenai mata kuliah SKDL atau Sistem Konversi Daya Listrik. Nah, untuk materinya sendiri itu yaitu mengenai power elektronik. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diah Ayu Retno, NRP 1051 1910000053 dari Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, angkatan 2019. Oke, buat teman-teman bisa kita mulai ya. Di sini kita akan mengangkat materi atau saya akan menjelaskan mengenai materi power elektronik. Apa sih power elektronik itu sendiri? Power elektronik atau biasa kita sebut atau dalam bahasa Indonesianya ya, elektronika daya adalah aplikasi elektronika solid state untuk mengontrol dan mengubah daya listrik. Nah, perangkat elektronik berdaya tinggi pertama dibuat menggunakan katup busur merkuri. Dalam sistem modern, konversi dilakukan dengan perangkat switching semikonduktor seperti dioda, tiristor, dan transistor daya seperti MOSFET dan IGBT. Berbeda dengan sistem elektronik yang berkaitan dengan transmisi, pemrosesan sinyal dan data dalam elektronik daya sejumlah besar energi listrik diproses. Konverter AC atau DC atau penyiarah adalah perangkat elektronika daya paling umum yang ditemukan di banyak perangkat elektronik konsumen. Seperti contohnya yaitu ada televisi, kemudian komputer, pengisian daya baterai, dan lain-lainnya. Rentang daya biasanya dari puluhan watt hingga beberapa ratus watt. Dalam industri sendiri, aplikasi yang umum adalah Variable Speed Drive atau VSD yang digunakan untuk mengontrol motor induksi. Adapun dua jenis dasar elemen pada elektronika daya, yaitu elemen nonlinear dan elemen reaktif linear. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber dalam elektronika daya. Di sini ada dua jenis, yaitu current source, di mana di situ jika arus yang mengalir melaluinya tidak dapat mengalami discontinue karena variasi rangkaian eksternal. Jika ia mampu memaksakan arus terlepas dari tegangan pada terminal, ini menyiratkan bahwa impedansi seri sumber tidak terbatas. Dan yang kedua itu ada voltage source, di mana jika tegangan melintasi terminalnya tidak dapat mengalami discontinue karena variasi rangkaian eksternal. Ia mampu memaksakan tegangan terlepas dari arus yang mengalir melaluinya, serta menyiratkan bahwa impedansi seri sumber adalah 0. Adapun hukum interkoneksi sumber dapat dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu sebagai sumber tegangan tidak boleh dihubung pendek tetapi dapat dihubung terbuka, sedangkan sumber arus tidak boleh dihubung terbuka tetapi dapat dihubung singkat. Begitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah struktur konverter daya. Dalam struktur konverter daya ini memiliki topologi konversi dasar pertama. Topologi tautan langsung atau ketika dua sumber memiliki sifat yang berbeda, di mana jaringan listrik hanya terdiri dari saklar dan tidak dapat menyimpan energi. Kemudian ada topologi tautan tidak langsung, yaitu ketika dua sumber memiliki sifat yang sama, yang mana tidak mungkin untuk secara langsung dapat menghubungkan dua sumber dengan sifat yang sama dengan saklar. Hal ini diperlukan untuk menambahkan komponen untuk menghasilkan tahap buffer menengah dari jenis yang berbeda tanpa konsumsi energi aktif. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi konverter daya. Nah, di klasifikasi ini ada yang pertama A atau perangkat semikonduktor daya atau konverter daya. Elektronika daya umumnya dibagi menjadi 6 kategori, yaitu penyiarah dioda, konverter AC ke DC sebagai rectifier terkendali, konverter DC ke DC sebagai DC
converter, konverter AC ke AC pengatur tegangan AC, konverter DC ke AC sebagai inverter, dan yang terakhir adalah saklar statis. Yang B yaitu konsep dari konverter daya sendiri ada 9. Dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah on off yang tidak terkendali atau power dioda. Hidupkan terkendali, matikan tidak terkendali adalah tree restore. Karakteristik nyala dan mati yang terkendali seperti transistor daya, BJT, MOSFET, GTO, IGBT. Kemudian keempat, persyaratan sinyal gerbang kontinu BJT, MOSFET, IGB. Kelima, persyaratan gerbang pulsa SCR, GTO. Keenam, kemampuan menahan tegangan bipolar seperti SCR dan GTO. Kemampuan menahan tegangan unipolar BJT, MOSFET, GTO, IGBT. Kemampuan arus dua arah tri-AC. Kemampuan arus arah SCR, GTO, BJT, MOSFET, dan IGBT. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang mau mencari info atau mempelajari mengenai power elektronika lebih lanjut, dapat mencari sumber-sumber yang terkait dan referensi yang dapat dipercaya. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yeay.